Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yulianto Santoso selaku SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan administrasi pendidikan, sehingga saya dapat mampu menyelesaikan proposal bisnis plan sebagai tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan administrasi pendidikan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurasana dengan NIM 21002003 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan hasil dari proposal bisnis plan saya yang dengan judul Sanggar Tari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi saya untuk mengangkat sanggar tari ini yaitu sanggar kesenian merupakan tempat para seniman dalam menciptakan ataupun memunculkan serta mengembangkan kreativitas serta ide-ide dalam bidang kesenian, di mana usaha jasa sanggar seni yang saya ingin wujudkan di sini yaitu sanggar tari. Sanggar ini berkutat dalam bidang seni tari etnik, garapan yang merangkai gerak klasik dengan suatu alur cerita teatrikal peristiwa ataupun sejarah yang ada dalam budaya. Jasa tari ini berarti pengajaran, pelatihan, ataupun bantuan dalam menari. Penggunaan fasilitas sanggar tari, keanggotaan dalam kelompok, ataupun perkumpulan yang dibantu oleh sanggar tari dan partisipasi dalam kompetisi tari, pertunjukan tari, perjalanan, pesta atau dengan acara terorganisir lainnya serta pengaturan perjalanan yang terkait dengan bidang seni tari. Nah, yang kedua di sini saya menjelaskan visi dan misi saya dalam membangun usaha sanggar tari ini. Visi saya yaitu menciptakan generasi muda yang berbudaya, kreativitas, dan inovatif dalam bidang seni tari, serta membentuk pribadi yang percaya diri, sehingga mereka memiliki kesiapan yang optimal untuk menggapai masa depan. Misi saya dalam membangun usaha ini yang pertama yaitu sebagai wadah untuk menuangkan bakat, kreativitas, dan aspirasi masyarakat dalam seni, khususnya dalam bidang seni tari. Yang kedua yaitu memupuk dan menumbuhkan cinta budaya Nusantara. Yang ketiga yaitu menciptakan satu aktivitas berkesenian dimulai dari lingkungan sendiri sehingga bisa maju sampai ke jenjang internasional dan mengharumkan nama nusa dan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan karya talent sanggar tari sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tujuan saya membangun usaha sanggar tari ini yang pertama yaitu menghidupkan kembali kesenian budaya yang hampir punah. Karena dengan keadaan generasi zaman Z saat sekarang ini, para generasi muda hanya berfokus pada teknologi tanpa memikirkan bagaimana keindahan budaya yang sudah hampir punah. Yang kedua yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi seniman. Nah, pada saat sekarang ini banyak pengangguran yang masih merajalela apalagi bagi seniman-seniman. Nah, di sini melalui usaha ini saya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi seniman yang mungkin bisa dikatakan menganggur, dan disinilah mereka dapat menuangkan atau dapat membagikan hasil dari pendidikan yang mereka tempuh selama ini. Dan yang ketiga yaitu mengelola seni yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat untuk kepentingan pertunjukan daerah dengan tidak meninggalkan ciri khas budaya daerahnya masing-masing.
Pada bab 2, di sini merupakan analisis jasa. Pada bab 2 ini saya membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu deskripsi jasa, di mana usaha jasa sanggar tari, sanggar seni yang ingin saya wujudkan di sini yaitu merupakan sanggar tari. Sanggar tari ini menyediakan kelas-kelas tari untuk berbagai tingkat, mulai dari pemula hingga tingkat lanjutan. Guru dan ataupun instruktur yang berkualitas dan berpengalaman dalam seni tari memberikan bimbingan kepada siswa. Pelajaran mencakup berbagai gaya tari, termasuk tari tradisional, tarian kontemporer, ataupun tari internasional. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tari organisasi yang sengaja dibuat untuk mereka yang ingin lebih dekat tarian-tarian ini menyediakan pengajaran untuk di daerah tersebut. Program ini dirancang untuk menciptakan generasi muda yang budaya, kreativitas, dan inovatif dalam bidang kesenian serta mengembangkan bakat. Selanjutnya pada poin selanjutnya yaitu jenis jasa. Yang bisa sediakan dalam sanggar tari ini yang pertama yaitu maksudnya di sini sanggar tari yang menyelenggarakan kelas tari reguler untuk berbagai kelompok usia dan tingkat keahliannya. Yang kedua yaitu pelatihan kompetisi. Jasa ini berfokus pada persiapan siswa untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pembinaan koreografi dan persiapan mental. Penyewaan ruangan tari. Jasa penyewaan ruangan tari ini adalah opsi bagi kelompok atau individu tempat untuk acara. Jasa konsultasi dan pelatihan. Untuk sekolah atau kelompok tari lainnya yang ingin kualitas pengajaran dan yang kelima itu peralatan dan kostum. Yang tidak mungkin menyediakan jasa penyewaan atau peralatan tari dan kostum saya akan menyewakan berbagai peralatan kostum dari usaha saya. Pada poin selanjutnya, kualitas jasa. Di sini saya ada beberapa kualitas jasa dari tari dalam menciptakan koreografi yang menarik dan inovatif dapat menjadi tari tradisional ataupun kontemporer dari kualitas jasa sanggar tari tersebut. Ajaran memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai dalam bidang seni tari. Kemampuan mereka untuk menyampaikan materi dengan jelas si siswa untuk yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu mempengaruhi pengalaman siswa dalam belajar. Pada bab 3 yaitu analisis pasar. Saya akan menjelaskan beberapa poin juga. Yang pertama yaitu aspek pasar. Dalam menganalisis dan memahami
aspek yang perlu. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Dengan mengidentifikasi pasar yang spesifik seperti anak-anak, remaja atau dewasa. Beberapa sanggar tari mungkin berfokus pada satu kelompok usia yaitu tren dan inovasi. Dengan mengikuti tren dalam seni tari, inovasi dapat membantu relevan dan menarik bagi pasar. Program khususnya yang mengikuti tren dapat menarik. Yang ketiga yaitu sesuai dengan pasar dan target yang bersaing dengan sanggar penawaran seperti pakai kelas dan uji coba gratis dapat meningkatkan daya tarik siswa untuk sanggar tari di sini. Yang keempat yaitu pemasaran digital. Dengan mempromosikan sanggar tari melalui media sosial, situs web, dan platform pemasaran digital lainnya dapat membantu menjangkau audiens yang besar dan membangun merek secara online. Pada ada beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan upaya pemasaran sanggar, yaitu mengembangkan rencana pemasaran yang komprehensif sangat penting untuk bisnis apapun, masuk studio tari atau sanggar tari. Rencana pemasaran menguraikan tujuan, target audiens, strategi, dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Menetapkan anggaran timeline. Strategi pemasaran sanggar tari yang terencana mencakup anggaran dan jadwal pelaksanaan aktivitas pemasaran, alokasi sumber daya dengan bijak dengan mempertimbangkan saluran pemasaran online, acara komunitas, dan kemitraan. Ketiga yaitu menciptakan identitas merek yang kuat. Menciptakan identitas merek yang kuat sangat penting untuk bisnis apapun, termasuk sanggar tari. Identitas merek di mana sanggar tari tersebut dipandang oleh siswa. Hal ini mencakup logo, skema warna, preset, dan estetika keseluruhan. Yang keempat yaitu selenggarakan acara dan pertunjukan. Dengan menyelenggarakan acara dan pertunjukan adalah cara terbaik untuk memamerkan persembahan studio atau sanggar tari banyak siswa. Yang kelima yaitu menawarkan promosi dan diskon. Salah satu strategi efektif untuk menarik siswa baru dan mempertahankan siswa yang sudah lama adalah dengan menawarkan promosi dan diskon. Untuk menerapkan berbagai diskon pelajar baru, pertunjukan, promosi musiman, atau diskon paket kelas. Poin selanjutnya yaitu analisis SWOT. Di sini yang pertama kekuatan dari usaha sanggar tari ini yaitu adanya pengajaran atau instruktur yang berkualitas, berpengalaman, dan saran yang baik, terutama melalui media sosial dan platform digital dapat membantu keempat, lingkungan belajar yang nyaman, bersih, dan dilengkapi dengan fasilitas dan alat baik. Yang kelima, yang baik di kalangan siswa dapat menjadi besar. Namun di sini kelemahan dari usaha ini yaitu yang pertama, industri seni tari seringkali sangat kompetitif. Kekurangan siswa atau pesaing yang menawarkan program yang serupa dan dapat tangan. Kedua,
ketiga, jika sanggar tari tidak mengikuti tari yang berkembang, mereka kehilangan daya tarik terhadap barang. Yang keempat, biaya untuk penyewa ruangan, membayar instruktur, dan mengelola pertunjukan dapat menjadi beban berat. Ketiga, itu keterbatasan ruang tari atau fasilitas yang tidak memadai dapat membatasi kapasitas sanggar tari untuk menerima. Di sini peluang dari usaha ini adalah yang pertama, peluang pertunjukan dan kolaborasi dengan seniman dan kelompok seni lainnya. Yang kedua, menawarkan program pendidikan tari di sekolah-sekolah dan kerjasama dengan ancaman yang dapat ditimbulkan dari usaha ini yang pertama, perubahan selera dan tren dalam seni tari dapat mempengaruhi minat masyarakat dan menyebabkan penurunan jumlah siswa yang mendaftar. Yang kedua, kehadiran sanggar tari lain yang dapat memberikan ancaman. Ketiga, ketersediaan fasilitas dan ruang yang terbatas bagi itu sanggar tari yang sangat bergantung mengalami risiko jika siswa tersebut memutuskan untuk berhenti. Pada bab 4 yaitu analisis keuangan. Di sini saya menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu rancangan anggaran biaya. Di sini ada poin. Yang pertama mesin dan juga peralatan. Kipas angin, speaker dan laptop. Total anggaran biayanya yaitu 20 juta. Kemudian kipas angin 4, speakernya 2, laptop 2. Untuk poin yang kedua yaitu peralatan yang dibutuhkan yaitu kostum tari, tari, make up, kaca besar, perintilan kostum tari. Total keseluruhan yaitu 7.500.000. Kebutuhan investasi awal usaha ini kami menggunakan modal sendiri terlebih dahulu, dan apabila usaha sudah berkembang maka kami akan mencari investasi dari pihak berikutnya. Kebutuhan modal kerja pertama yaitu gaji karyawan dengan gaji pelatih atau instruktur yaitu 5 juta per bulan, gaji admin dan gaji koreografer bulan. Biaya umumnya yaitu pertama biaya pemasaran 100, biaya listrik atau air 150. Ini dihitung per bulan juga. Baiklah, itulah penyampaian dari proposal bisnis plan saya yaitu tentang sanggar tari. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sampai proposal bisnis ini mengundurkan diri.